Memang sih dikatakan bahwa seorang wanita yang sifatnya agak sedikit liar, maaf ya, itu biasanya wanita yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah rahimakumullah. Mungkin kali ini jika di pembahasan sebelumnya saya menerangkan di dalam satu kitab bagaimana sih tata cara kita berinteraksi seorang suami terhadap istrinya, maka sekarang sebaliknya ini yang harus banyak mendengarkan adalah seorang perempuan ataupun seorang istri nih, harusnya ini yang banyak mendengar ya. Jika yang mendengarkan sekarang kebanyakan sih yang mendengarkan saya itu adalah para suami. Nah, sekarang perlihatkan ya, video ini adalah dikhususkan untuk istri-istri Anda seperti itu. Karena sekali ini saya ingin menerangkan bagaimana etika yang diatur di dalam agama Islam, seorang istri beretika baik terhadap sang suaminya. Tetapi mohon maaf ya, referensi kitabnya jika tidak saya baca karena ini pembahasannya agak cukup panjang juga. Biar tidak terlalu memakan waktu, saya bacakan artinya saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa sebaik-baiknya interaksi seorang istri terhadap sang suaminya itu adalah wanita yang tidak membebani terhadap sang suaminya terhadap hal yang tidak mampu. Seperti itu. Wahai wanita salihah, sehingga wanita solihah sekali lagi saya tekankan yaitu wanita yang tidak membebani terhadap suaminya, apalagi kalau kita mengetahui sang suami itu tidak mampu untuk melaksanakan hal itu. Ya, suami hanya mampu memberi kita nafkah 10, tetapi kita meminta kepada suami menuntut ingin diberi 100. Kita akan tahu kalau kemampuan suami hanya 10, tetapi kita menuntut kepada suami yang begitu lebih banyak. Menuntutnya setiap hari pula. Coba sang suami, jika Anda mendapatkan istri seperti itu, stres gak kepala Anda? Mungkin Anda akan stres ya dengan kelakuan istri Anda yang Anda katakan sangat dicintai itu. Nah, itu yang pertama ya, wahai para istri. Kemudian yang selanjutnya, seorang istri yang salihah itu tidak akan meminta suami yang sebetulnya hal itu tidak terlalu dibutuhkan bagi sang istri. Jadi memang selayaknya wanita yang baik itu adalah jika meminta kepada sang suami pun meminta memang terhadap hal yang benar-benar dibutuhkan gitu. Dan begitulah manusia, dan aku juga merasakan seperti itu ya. Terkadang kita lebih menginginkan terhadap hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu butuh sih gitu ya. Tetapi dikarenakan keluar dari hawa nafsu, ya begitulah wanita. Misalkan di lemari pakaian yang bagus masih banyak gitu ya, tidak kekurangan. Dilihat di tempat cermin kita, lipstik udah punya 7 misalkan. Tetapi kita menginginkan yang baru, dan yang baru. Padahal hal itu tidak terlalu dibutuhkan misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang kurang baik. Jika wanita yang banyak meminta kepada sang suami, padahal hal itu sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan. Seperti itu. Dan istri yang baik terhadap suaminya itu memang seorang istri yang begitu peka ya, yang begitu peka sekali terhadap hati sang suami ataupun pada hal yang memang saat ini apa sih yang sedang dirasakan oleh sang suaminya ataupun apa yang sedang dialami oleh sang suaminya. Ya, misalkan jika sang suaminya ekonominya lagi agak cukup merendah, kita sebagai istri lebih peka dong gitu ya terhadap suami kita. Meskipun ya memang sebaiknya seorang suami memberikan nafkah kepada sang istrinya sebelum istri meminta, maka sang suami itu lebih duluan untuk memberi kepada istri. Memang sih sebaiknya seperti itu. Karena kan di dalam memberi nafkah kepada sang istri juga itu kewajibannya adalah setiap hari ya, yang diberikannya ketika waktu duha, ketika pagi-pagi lah.
kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum istri meminta, memang sih sebaiknya sang suami itu sudah memberikan kepada sang istrinya. Ketika pulang sore mendapatkan hasil, maka diberikannya pada esok hari kepada sang istrinya, seperti itu. Dan juga istri yang baik di dalam kitab ini dikatakan seorang istri yang dapat membantu suami sehingga hidup sang suami itu tidak boros. Ini agak sulit juga ya, karena kebanyakan yang boros itu biasanya perempuan. Tetapi justru wanita yang baik di dalam kitab ini dikatakan bahwa seorang istri yang dapat menekan agar suaminya itu tidak terlalu boros. Seperti itu ya. Memang sih dikatakan bahwa seorang wanita yang sifatnya agak sedikit liar, maaf ya, itu biasanya wanita yang biasanya yang lebih cenderung banyak sekali menuntut kepada sang istrinya. Berarti ini PR sang suami jika mendapati istri seperti itu memang agak lebih besar PR sang suami ya, sehingga harus lebih keras di dalam mendidik sang istrinya, seperti itu. Sehingga ya kalau misalkan seorang istri yang ingin disayang sama suaminya, maka ya kita layaknya saya pribadi seorang perempuan juga yang harus mengerti akan sang suaminya. Maka ya suami pun tidak mungkin dong menuzolimi sang istrinya. Jika misalkan seorang suami berkata, Neng, mungkin suaminya berdagang apalah. Pada hari ini hasilnya adalah 100.000. Maka seorang istri yang begitu salihah menerima uang itu dengan raut muka yang begitu menyenangkan hati sang suaminya. Terima kasih mungkin suamiku, maka aku akan memanfaatkan yang engkau berikan sebisa mungkin. Dan pada esok harinya misalkan sang suami tidak bisa memberikan seperti pada hari kemarin dan pada saat ini mungkin hanya memberikan 50.000 saja. Tetapi seorang istri yang baik tidak merubah akan raut mukanya dan juga tutur kata terhadap sang suaminya. Dikarenakan dikarenakan yang diberikan suami pada hari ini itu lebih sedikit. Nah, seperti itulah adalah sosok wanita yang baik. Berarti ini membutuhkan seorang istri yang mempunyai sifat qanaah ya. Mempunyai sifat qanaah. Artinya qanaah itu ya bisa bersyukur, menerima apa adanya tanpa banyak komplain gitu ya kepada sang suaminya. Karena wanita yang begitu paham agama itu begitu meyakini di dalam hatinya bahwa secara hakikatnya bahwa yang mengatur rezeki hanyalah Allah semata dan sang suami hanya sebatas berikhtiar semampu yang bisa ia lakukan. Berkat itu diniatkan ibadah oleh sang suaminya, maka semuanya mendapatkan keberkahan seperti itu. Dan biasanya memang sih sehingga adanya kehancuran dalam rumah tangga, na'udzubillah, bahkan sampai terjadi suatu perceraian, itu dikarenakan memang misalkan mendapati seorang suami yang bisa dikatakan tidak bermutulah sang suaminya, sehingga tidak selevel dengan lelaki jantan secara sejatinya seperti itu. Ataupun bisa saja hal itu terjadi dikarenakan mendapati seorang istri yang bisa dikatakan agak cukup liar karena tidak terlalu memahami agama yang lebih dalam seperti itu ya. Ya biasanya sih wanita seperti itu yang lebih banyak menuntut gitu terhadap sang suaminya. Nah, kalau misalkan seorang manusia mengikuti kita di dalam berumah tangga, mengikuti akan kekurangan aja yang kita rasakan. Ya begitulah memang sifat manusia. Memang sifat manusia itu selalu kurang dan kurang. Kalau kita di dalam hidup, apalagi di dalam berumah tangga, selalu menuntut akan kekurangan yang kita rasakan. Andaikan Allah memberikan rizki kepada kita, bahkan sampai ini masih isi dunia, maka tetap orang seperti itu akan berkata, aku tidak cukup ya Allah, gitu ya, aku tidak cukup. Artinya ya begitulah hawa nafsu menginginkan sesuatu hal itu akan terus berlangsung kecuali memang maut yang
mendatangi diri kita. Ya, kita pada hari ini ingin baju yang berwarna merah, mungkin besok berkata ingin yang berwarna kuning dan selanjutnya ingin yang berwarna hijau. Tidak akan pernah puas. Begitu juga perut yang akan kita rasakan ini. Sehingga ya itu kembali terhadap itu yang tadi saya katakan, qanaah kita kepada Allah, merasa cukup dengan apa pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena coba saja kita pikirkan, kalau orang yang lebih cenderung hatinya terhadap dunianya Allah, misalkan Allah itu mengatakan kepada kita bahwa kalau kita melakukan suatu ibadah, maka ini loh pahalanya begitu besar sekali, kata Allah ya. Ini pahalanya begitu besar sekali. Dikarenakan diiming-imingi dengan pahala, sedangkan itu adalah berurusan dengan ukhrawi, dengan akhirat, tak sedikit orang itu malas sekali melakukan ibadah tersebut ya. Tetapi misalkan ini andaikan gitu ya. Misalkan Rasulullah berkata, kalau kamu melaksanakan 1 kali sholat, kalau kamu misalkan berlaku baik terhadap suami kamu, maka otomatis pada saat itu kamu akan dikasih uang berupa misalkan 10 juta deh misalkan. Setiap kamu melakukan sholat, setiap kamu melakukan amal baik apapun itu. Maka saya jamin deh semua orang tuh pasti akan semangat melakukan hal itu ya. Karena memang apa ya, karena memang nyambung hatinya itu kepada dunia, tetapi tidak nyambung hatinya itu kepada akhiratnya Allah. Nah itu adalah tanda orang yang tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, seperti itu. Ya memang sih yang namanya ibadah itu tidak mudah, yang saya rasakan itu tidak mudah begitu ya. Namanya juga ibadah ya, kalau mudah ya itulah rintangan di dalam kita beribadah kan untuk mengukur kadar keimanan kita. Dan itu memang memperlui proses pembelajaran gitu ya, sehingga kita mencari dulu ilmunya. Setelah kita dapat ilmunya, kita melakukan riyadhah, kita melakukan latihan-latihan ya, dari mulai yang rendah dulu sampai kita istiqomah, kemudian kita lanjut yang lebih agak tinggi, kita istiqomahkan lagi. Ya begitulah di dalam proses hidup, untuk derajat kita lebih tinggi di pandangan Allah, maka memerlukan riyadhah, memerlukan tirakat. Dan tirakatnya apa? Ya tirakatnya tadi, kita itu harus berqanaah, seperti itu. Di sini juga dikatakan dari riwayat Ibnu Abi Daud bahwa bahkan Rasulullah sampai pada suatu waktu sampai mengganjal perutnya dengan batu karena saking laparnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun jika baginda Rasulullah meminta kepada Allah pada saat itu juga akan Allah berikan, tetapi tidak seperti itu ya baginda Rasulullah. Dan juga di dalam riwayat ini dikatakan bahwa Sayyidina Ali mengatakan bahwa orang yang selalu memikirkan isi perutnya, maka sama seperti sesuatu yang dikeluarkannya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada artinya ya, seperti itu. Bahkan bayangkan Rasulullah itu sampai berdoa kepada Allah, dan mungkin ini doa kebanyakan oleh orang yang tidak akan diikuti oleh kita. Karena doanya seperti ini, ya Allah jadikanlah aku orang yang fakir dan bersamakanlah aku dengan orang-orang yang fakir. Sampai begitu, baginda Rasulullah meminta kepada Allah agar dijadikannya beliau orang yang fakir. Kalau kita kan beda ya. Sepertinya kita itu tidak akan mengikuti akan doanya baginda Rasulullah. Justru kita kan meminta kepada Allah agar aku dijadikan orang yang kaya. Lantas apakah boleh kita sebagai selaku orang muslim menjadi orang yang kaya? Boleh sekali, dan itu tidak ada pelarangan. Yang dilarang itu adalah hatinya, bukan kayanya, tetapi hatinya yang memang lebih cenderung terhadap hubbud dunya. Memang saja orang tersebut, mungkin saja orang tersebut fakir kehidupannya, tetapi hatinya yang begitu hubbud dunya. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah hatinya. Jadi kalau misalkan kita kaya, ya tidak perlu takut-takut juga, karena mungkin di qada azalinya kita sudah ditentukan menjadi orang yang kaya. Tetapi yang harus kita takutkan adalah kita tidak bisa membawa harta tersebut. Oleh karena itu, jika kita dijadikan kaya dari Allah, semoga Allah kekayaan yang kau titipkan kepadaku ini bisa aku sedekahkan kembali untuk kemanfaatan berkembangnya agama Islam di muka bumi ini. Harusnya itu adalah seperti itu ya.
Sehingga ya begitulah orang yang berbicara akan tentang akhirat, maka hatinya itu akan nyambung. Tapi kalau yang dibicarakan akhirat hatinya duniawi, ya itu nggak akan nyambung sih ya, seperti itu. Dan saya kembali lagi, kalau misalkan seorang istri yang meyakini terhadap sang suaminya, maka seorang istri itu gak akan banyak komplain gitu ya, gak akan banyak komplain gitu kepada sang suaminya. Seperti itu. Sehingga kalau misalkan seorang wanita yang hatinya begitu qanaah, maka di dalam rumah tangganya itu akan begitu banyak senyum yang terlihat di dalam keluarganya. Karena qanaah itu memang akan melahirkan ulfah. Artinya ulfah itu adalah rasa kasih sayang, seperti itu. Jadi kalau misalkan istrinya yang tamak, maka itu akan melemahkan rasa cinta yang ada di dalam keluarga tersebut. Jadi yang menjaminkan di dalam hidup kita itu bahagia itu bukanlah kekayaan. Sekali lagi, yang menjaminkan hidup bahagia itu adalah bukan kekayaan. Yang menjamin di dalam suatu keluarga yang penuh dengan harmonis, yang penuh dengan senyum, canda tawa, bukan pula dengan kekayaan, tetapi adalah orang-orang yang begitu dekat hatinya kepada Allah. Maka ketika di dalam satu keluarga mungkin keadaan suaminya yang hanya bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan keterbatasannya, tetapi Masya Allah istrinya yang begitu qanaah sehingga bisa mendidik anak-anaknya ikut berqanaah, maka seluruh keluarga bisa bersyukur kepada Allah dengan penuh kebahagiaan. Tetapi misalkan di dalam satu keluarga memang Allah berikan kekayaan yang begitu ruah, limpah, banyak sekali, tetapi dikarenakan jauh hatinya dengan Allah, tidak ada rasa qanaah di dalam hatinya, sebesar apapun yang Allah berikan, tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga tersebut, karena selalu menuntut, meminta yang lebih, yang lebih, yang lebih. Karena apa? Karena hatinya tidak pernah merasa cukup, sehingga tidak dapat kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Nah, mungkin ada satu lagi ya di dalam kitab ini yang diterangkan bahwa yang paling baik seorang istri itu adalah istri yang menolak terhadap sang suaminya diberikan rizki yang haram. Nah, itu yang mesti diperhatikan sekali bagi seorang istri. Jadi seorang istri harus mengetahui sekali apa sih pekerjaan yang dilakukan oleh seorang suami setiap harinya. Ini harus diketahui. Karena ya jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa sebetulnya sang suami mencari rizki dengan jalan yang haram sehingga hasilnya uangnya haram. Kemudian kita terapkan di dalam kehidupan, makanan, pakaian, dan lain-lainnya menjadi haram, sehingga itu akan mengakibatkan sulit sekali kita mendapatkan hati yang bersih dan juga sulit sekali mendapatkan anak yang soleh ataupun solihah. Itu yang perlu diingatkan. Jadilah wanita yang tidak ingin menerima diberi rizki oleh suaminya dengan sesuatu yang haram, seperti itu ya. Dan wanita yang sebaik-baiknya adalah wanita yang dapat mengelola uang meskipun sedikit pemberian sang suaminya. Jika dirasa aduh ini kekurangan, maka jadilah wanita yang cerdas. Anda bisa bekerja membantu sang suami, itu pun kalau suami meridhoi Anda membantu sang suaminya. Nah, mungkin itu adalah sebagian bagaimana seorang istri yang berlaku baik terhadap sang suaminya. Insya Allah maka sang suami dapat menghargai kita penuh dengan rasa kasih sayang. Mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus saya pribadi, termasuk wanita yang solehah yang bisa selalu menyenangkan hati suaminya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.